Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Irbah Prabu Dewangga dari kelompok 2. Dalam hal ini saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Majapahit. Kelompok kami memilih pasal 5, pasal 57 dan pasal 107. Saya mulai dari pasal 5. Pasal 5 pada intinya memuat materi tentang alasan pendendaan terkait dengan ini sahabat seorang pembunuh. Jadi pada zaman Majapahit termaktub dalam pasal 5 ini bahwa sahabat seorang pembunuh itu dikenakan sanksi denda meskipun seorang sahabat tersebut memang tidak mengetahui bahwa temannya sendiri itu merupakan seorang pembunuh. Tapi dalam konteks ini, di dalam pasal ini termaktub semata-mata hanya karena dia merupakan sahabat seorang pembunuh, maka dia harus dikenai sanksi penundaan. Yang mana menurut saya pasal ini sangat tidak adil karena menimbang bahwa tidak semua teman itu, tidak semua sahabat itu saling mengetahui satu sama lain. Ada beberapa hal yang memang disembunyikan atau memang tidak terlihat, dan itu memang berada di luar kuasa seorang manusia untuk mengetahui segala hal. Jadi menurut saya hal ini sangat tidak adil. Jadi selanjutnya pasal 57 yang pada intinya jika di dalam suatu desa terjadi pembunuhan seorang pencuri, maka barang pencuri itu dan kerabat pencuri itu dan anak istrinya pula harus didatangkan kepada sang raja. Bila mana kerabat-kerabat itu tidak terbukti bersalah, maka mereka juga tidak dikenakan sanksi. Menurut saya pasal ini saya sepakat, dan memang dalam proses pidana di zaman sekarang memang tidak hanya kerabat yang dipanggil, tapi bahkan teman atau memang hanya sebatas rekan kerja untuk diberikan untuk untuk memberikan kesaksian atau informasi begitu. Jadi saya rasa jikalau dalam hal ini seorang yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka juga tidak dengan sanksi itu masih relevan untuk diterapkan pada kondisi atau sistem hukum di zaman sekarang. Selanjutnya pasal 177 yang pada intinya lelaki yang melarikan gadis atau menyembunyikan seorang gadis yang jika diketahui oleh orang tua sang gadis ini, maka bapak gadis itu berhak untuk membunuh si perampas. Namun jika kedua orang ditemu kembali di tempat tertentu pada siang hari, orang tua gadis itu tidak berhak membunuh si perampas. Pemilik rumah yang ditempati akan dikenai denda oleh raja yang berkuasa. Menurut saya legitimasi hak untuk membunuh oleh seseorang ini sudah melanggar konsep hak asasi manusia di zaman sekarang. Bahwa memang benar yang melatar belakangi undang-undang ini sebenarnya dari doktrin agama Buddha dan Hindu. Namun jika dikorelasikan dengan sistem hukum sekarang, kita memiliki hak asasi manusia yang mana untuk membunuh seorang manusia itu tidak diperbolehkan. Tapi dalam undang-undang ini, dalam pasal 177 justru diberi legitimasi, diberikan hak untuk membunuh bila mana syarat terkait dalam pasal 177 ini terpenuhi. Jadi menurut saya hal ini sangat melanggar hak asasi manusia karena membunuh dalam konteks ini bukan untuk pemberian sanksi, namun diberikan hak semata-mata hanya diberikan hak untuk membunuh bila mana syarat sudah terpenuhi. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bagi Hakim dengan NIM 13-12-300-110 ingin memberikan sebuah pendapat tentang 3 pasal yang kami sepakati akan dibahas tentang Undang-Undang Majapahit. Yang pertama adalah pasal 57 yang bunyinya
Jika di dalam desa terjadi pembunuhan seorang pencuri, maka barang curian kepala pencuri, harta miliknya, anak istrinya supaya diaturkan kepada raja yang berkuasa. Itulah jalan yang harus ditempuh jika kerabat pencuri itu terbukti tidak ikut serta dalam pencurian, maka tidak layak kena denda. Jadi saya bisa dikatakan setuju dan tidak setuju. Tidak setujunya sebab menurut saya adanya pasal ini secara tidak langsung memperbolehkan pembunuhan kepada manusia yang dianggap pencuri, dan tindakan pencurian tidak seharusnya sampai dihukum mati, yang dalam tindakannya tidak membahayakan nyawa tetapi hanya berniat mengambil harta seseorang. Lanjutnya setuju sebab anak istrinya harus diserahkan kepada raja untuk dicari kebenaran apakah anak istrinya ikut serta membantu mencuri. Dan jika tidak terbukti maka tidak layak kena denda. Kalimat tersebut bermaksud menghindari penghakiman sosial atau sanksi sosial kedepannya dilakukan masyarakat terhadap keluarga pelaku. Walaupun memiliki hubungan bukan berarti anak istrinya harus menanggung apa yang dilakukan pelaku. Gitu. Jadi sedikit menganalisis, maksudnya pasal ini masih terdapat sebuah masalah hak asasi manusia yang membiarkan pembunuhan kepada manusia walaupun telah melakukan tindak pidana pencurian. Tidak seharusnya sampai dibunuh sih. Lanjut pada pasal 5, saya tidak setuju. 5 bunyinya, jika seseorang telah lama bersahabat dengan pembunuh tanpa mengetahui bahwa sahabatnya itu pembunuh karena rumahnya jauh, desanya jauh, orang itu akan didenda 4 tali 3 ta'atal oleh raja yang berkuasa. Alasan pendedaan itu ialah karena ia tidak tahu bahwa sahabatnya seorang pembunuh meskipun telah lama bersahabat. Demikianlah bunyinya. Seseorang yang memiliki hubungan disebut sahabat dan diketahui bahwa tidak terbukti mengetahui tindakan pembunuhan yang dilakukan sahabatnya, malah dikenakan denda 3 oleh raja yang berkuasa dengan alasan tidak mengetahui perbuatan sahabatnya. Ya memang secara logis ya, namanya sahabat pasti dapat dikatakan hubungan yang sangat dekat, bahkan hampir tidak memiliki sebuah hal yang tidak diketahui satu sama lain. Tetapi tidak bisa menjadi acuan juga bagaimana jika mereka sudah bersahabat sebelum melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Yaitu bukan berarti menjadi tanggungan sahabat yang tidak melakukan tindakan itu gitu. Jika melihat hukum positif ya, yang membuat pasal ini ada itu pada KUHP pasal 221 dan juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah jika dikaitkannya, karena dianggap sahabatnya ini ikut bersalah dan dikenakan denda. Ya mungkin positifnya ini mengingatkan untuk pada rakyat zaman Majapahit dulu untuk berhati-hati dalam memilih teman dan memiliki tanggung jawab akan hubungan yang dijalin satu sama lain. Dan terakhir pasal 177 bunyinya, lelaki yang melarikan gadis menyembunyikannya dalam hutan dan menjaganya. Jika diketahui oleh orang tua gadis yang bersangkutan, bapak gadis itu berhak membunuh si perampas. Namun jika kedua-duanya ditemu kembali di tempat tertentu pada siang hari, orang tua gadis itu tidak berhak membunuh si perampas. Pemilik rumah yang ditempati akan didenda oleh raja yang berkuasa. Itu bunyinya. Saya berpendapat setuju dan juga tidak setuju. Alasannya setuju dalam pasal ini ada konteks untuk melindungi kehormatan dan martabat keluarga, tentu karena ada keterlibatan gadis gitu. Dan tidak setujunya akan sebuah kontradiksi yang hanya jika dikatakan berdasarkan waktu ditemukan gadis itu, yang mana apabila ditemui pada siang hari, gadis itu tidak diberi hak untuk membunuh, dan apabila ditemui pada waktu yang lain, hak membunuh akan dibolehkan. Dan seharusnya diberi kesempatan juga untuk penjelasan si laki-laki ini yang membawa gadis
Karena apabila ternyata laki-laki itu menjaganya, maka tidak seharusnya dibunuh. Terus terdapat juga pihak ketiga yang memiliki rumah pada tempat disembunyikan atau di bawah garis tersebut oleh si laki-laki ini, dimana jika terbukti akan dikenakan denda. Ya maksudnya bisa saja pihak tersebut yang memiliki rumah itu memang sudah kerjasama untuk menyembunyikan gadis itu, makanya pihak yang berkuasa ini berniat untuk mengenakan denda dalam pasal ini. Oke, kesimpulan, semua undang-undang Majapahit rata-rata bersifat seperti saat ini, yaitu memaksa. Tetapi undang-undang Majapahit itu berdasarkan kekuasaan monarki yang dipadukan dengan ajaran Hindu. Jadi raja yang berkuasa itu dianggap seperti dewa, ya. Dimana semua pembuktian dan keputusan akan tindakan dilakukan tergantung ketetapan raja yang berkuasa. Terima kasih. Nama saya Lira Apriliana dengan NIM 1312300-105 dari kelompok 3. Di sini saya akan memberi tanggapan saya tentang pasal 5 dari PerU Majapahit dari perspektif hukum modern. Dalam hukum pidana modern, seseorang tidak bisa dihukum jika tidak terbukti memiliki kesalahan. Pasal ini justru menghukum orang yang tidak tahu menahu soal kejahatan sahabatnya, hanya karena mereka bersahabat. Nah, dari perspektif sosial adat, dalam masyarakat adat, ikatan sosial erat dengan tanggung jawab moral. Bersahabat dengan orang jahat bisa dianggap sebagai pembiaran, meski tanpa niat buruk. Nah, dari perspektif etika dan logika, memberi denda pada orang yang benar-benar tidak tahu bisa dianggap tidak adil secara moral. Namun, dari sisi stabilitas sosial, aturan ini bisa dianggap sebagai bentuk pencegahan sosial agar masyarakat lebih selektif dan menjaga jaringan sosial tetap bersih. Lalu saya akan memberi tanggapan saya tentang pasal 57 dari PerUU Majapahit. Dari perspektif hukum modern, penyerahan kepala pencuri dan hartanya kepada raja setelah pembunuhan menunjukkan tidak adanya proses peradilan yang adil. Dalam hukum modern, pembunuhan tetap merupakan tindak pidana. Bahkan jika korbannya adalah seorang pencuri, dalam hukum positif saat ini, keluarga pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata, kecuali terbukti terlibat langsung. Lalu, dalam perspektif hukum adat, pasal ini mencerminkan konsep keadilan kolektif, di mana satu tindakan kriminal bisa menyeret seluruh keluarga untuk menunjukkan tanggung jawab sosial. Lalu, pada perspektif sosial dan budaya, terdapat nilai pengawasan sosial ketat dalam komunitas di mana keluarga diharapkan menjaga perilaku anggotanya agar tidak merugikan masyarakat. Nah, adanya sanksi terhadap keluarga bisa dilihat sebagai cara mendorong solidaritas internal dan pengendalian sosial dalam masyarakat kecil. Lalu saya akan memberi tanggapan saya tentang pasal 177 pada PerUU Majapahit. Nah, dari perspektif hukum modern, hak membunuh yang diberikan kepada ayah gadis adalah bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang menjunjung tinggi hak hidup dan melarang tindakan main hakim sendiri atau agency. Lalu, dari perspektif sosial budaya, pasal ini mencerminkan nilai kehormatan keluarga, khususnya kehormatan perempuan yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat tradisional. Dari perspektif HAM atau hak asasi manusia, tidak ada pengakuan atas hak dan suara si gadis, serta tidak ada perlindungan
terhadap korban secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Iwal Rafif dari kelompok 2 memilih pasal 5, 57 dan 177. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa jika seseorang telah lama bersahabat dengan pembunuh tanpa mengetahui bahwa sahabatnya itu pembunuh, karena rumahnya jauh, di sana jauh, orang itu akan didenda 4 tali 3 atak oleh raja yang berkuasa. Alasan pendendaan itu ialah karena ia tidak tahu bahwa sahabatnya seorang pembunuh meskipun telah lama bersahabat. Demikianlah bunyinya hukumnya. Saya tidak setuju. Mengapa? Karena bagaimana bisa seseorang mengatakan bahwa sahabatnya itu termasuk atau terlibat dalam pembunuhan tersebut, dan ketika ada suatu pembuktian untuk membuktikan bahwa sahabat itu ikut atau tidaknya pembunuhan itu, bagaimana cara pembuktiannya? Kemudian pasal 57, jika di dalam desa terjadi pembunuhan seorang pencuri, maka barang curian, kepala pencuri, harta miliknya, anak istrinya supaya dihaturkan atau diserahkan kepada sang raja berkuasa. Itulah jalan yang harus ditempuh. Jika kerabat pencuri terbukti tidak ikut serta dalam pencurian, mereka tidak dikenakan denda. Saya setuju, karena dalam pasal ini berkebalikan dengan pasal 5 yang dimana ketika kerabat dalam pasal 57 ini terbukti tidak ikut serta, yang dalam pasal 5 tidak disebutkan terbukti itu bagaimana. Di pasal ini tidak dikenakan denda jika terbukti tidak ikut serta. Hal ini menjelaskan bahwasanya pasal 57 ini jelas ditujukan kepada siapa dan akibatnya jelas. Pasal 177, lelaki yang melarikan diri, menyembunyikannya di dalam hutan dan menjaganya, jika diketahui oleh orang tua gadis yang bersangkutan, bapak gadis itu berhak membunuh si perampas. Namun jika keduanya ditemukan kembali tepat di tempat tertentu pada siang hari, orang tua gadis itu tidak berhak membunuh si perampas. Pemilik rumah yang ditempati akan didenda oleh raja yang berkuasa 2 laksa. Dalam pasal ini saya tidak setuju. Mengapa? Karena kenapa di malam hari ketika ditemukan oleh orang tua si gadis atau bapak si gadis, bapak itu berhak membunuh. Namun ketika ditemukan pada siang hari, bapak itu atau orang tua itu tidak berhak membunuh si perampas itu. Di sini menjelaskan bahwasanya pasal 177 ini tidak menjelaskan apa perbedaan ketika malam hari dan siang hari, dan mengapa pula pemilik rumah yang ditempati dikenakan denda walaupun tidak ada ikut campur. Jadi kesimpulan dari pasal-pasal yang kami pilih ini, 3 pasal yang kami pilih ini semuanya membahas mengenai pembunuhan, yang dimana ketika pasal ini diterapkan pada masa sekarang tidak mungkin bisa untuk diterapkan karena pasal-pasal tersebut melanggar HAM, yang dimana dulu belum ada yang namanya hak asasi manusia. Terima kasih, sekian dari saya.